Penting ya, jangan tinggalkan Yerusalem. Berdoa sampai Roh Kudus turun ke atasmu, baru engkau pergi melayani. Mereka ada di loteng, saudara, menunggu Yesus datang di loteng Yerusalem. Kemarin juga kami datang ke sana. Dan saudara, ya, Yesus berkata, kamu akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus sehingga kamu melakukan banyak tanda. Mereka dipenuhi, lalu mereka pergi. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus mulai berkhotbah. Ya, hari ini kita diberi firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Petrus berkhotbah begitu berapi-api dengan pengurapan Roh Kudus. Sekali khotbah, berapa ribu yang tobat? 3.000 orang bertobat. Hari ini 3.000 kali pendeta khotbah, untung-untung 1 yang tobat. Ini salahnya di mana dan apa yang terjadi sekarang? Apakah pendetanya yang berubah atau jemaatnya yang memang keras kepala? Ya, Petrus berkhotbah, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Saya sampai penasaran apa isi khotbah Petrus itu, mau saya tiru supaya orang juga bertobat. Ternyata isi khotbah Petrus memang hanya apa? Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Jadi saudara, memang hari-hari ini kita harus mendengar khotbah-khotbah tentang pertobatan. Kenapa banyak orang tidak bertobat? Karena yang didengar hanya khotbah-khotbah tentang berkat, berkat, dan berkat. Jemaat di tempat ini mau yang berkat atau tobat? Alay lebay. Yang mau dengar khotbah tobat, angkat tangan. Yang mau berkat, angkat tangan. Banyak juga yang mau berkat-berkat. Ya, jangan cari berkat. Kejar pertobatan, maka berkat akan mengalir atas hidupmu. Karena kalau engkau cuma cari berkat, bisa jadi salah jalan. Ke Gunung Kawi juga bisa jadi kaya. Tapi kalau ikut Yesus, bertobat dan diberkati. Karena kita mau menjadi orang yang diberkati, bukan jadi orang kaya, tapi Kalau orang kaya belum tentu diberkati. Saudara ngerti maksud saya? Banyak orang kaya bisa menikmati segalanya tapi hidupnya gak bahagia. Itu namanya orang kaya. Kalau orang yang diberkati, uangnya banyak, hartanya banyak, hatinya damai. Kok gak ada amin? Jadi saudara mau jadi orang yang diberkati atau orang kaya? Nah begitu, sekarang baru semakin dicuci otak nih ya. Jadi mengerti ya. Nah kenapa saudara Petrus berkhotbah orang bertobat? Karena isi khotbahnya pertobatan. Bertobat, 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 berilah dirimu dibaptis. Dan akhirnya saudara, Alkitab berkata mereka mendengarkan khotbah Petrus itu. Dan kita lihat, sekarang kita masuk Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang kalau saudara di rumah nanti baca ayat di atasnya itu tentang khotbah Petrus ya. Ayat yang ke-41, judul perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Kita belajar dari firman Tuhan supaya kita bertumbuh sebagai gereja Tuhan. Ayat 41 firman Tuhan berkata begini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Dan Alkitab berkata mereka yang mendengarkan khotbah Petrus itu memberi diri untuk dibaptis. Kemarin kita melakukan pembaptisan di Sungai Yordan, ya, di tempat di mana Yesus pernah dibaptis. Ada yang bertanya, Bu, karena yang ikut rombongan saya itu 125 orang, nggak semua orang GBI, ada yang HKBP, Katolik, ada yang macam-macam, jemaat DBTV. Lalu mereka tanya, Bu, ya cara baptisan yang benar itu yang mana? Saya berkata yang sesuai firman Tuhan. Kita nggak boleh keluar dari konteks firman, yang sesuai dengan baptisan Yesus. Alkitab berkata hendaklah kamu menjadi satu iman, satu kasih, satu baptisan. Bagaimana Yesus dibaptis? Ketika pertama kali Yesus tampil, dia datang kepada Yohanes dan dia berkata, ya aku mau dibaptis olehmu. Yohanes berkata, untuk melepas kasutmu saja aku tidak layak. Tapi Tuhan berkata itu harus terjadi supaya genaplah apa yang